صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أمن الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 36. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kalau kita berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak mengalami sakit-sakit atau tidak ada bala atau musibah yang menimpa kita, maka yang demikian dikhawatirkan akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukumannya di akhirat yang akan diberikan kepada kita. Jadi artinya Allah Ta'ala memberikan bala musibah kepada kita di dunia ini atau garing atau nang kada nyaman itu karena dosa kita. Bagus saja artinya supaya di akhirat kada lagi dihukum di dunia ini kada sesakit di akhirat. Misalnya kita anggaplah berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu Tuhan menggaringkan kita seminggu, misalnya seminggu garing. Bagus saja nih tah. Itu Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mampuni dosa kita dengan sebab garing itu. Supaya nanti di akhirat kada lagi disiksa. Diampuni di dunia dah dengan sebab garing itu. Nah lebih baik garing di dunia biarlah seminggu misalnya daripada biarlah kada digaringkan di dunia tapi disiksa di akhirat 1000 tahun. Ya di akhirat itu biarlah amun disiksa di akhirat itu sakit pada di dunia. Api neraka disiksa di akhirat itu api neraka. Amun kita di dunia ini panas misalnya garing paling panas nang angat-angat aja ya kalau diandaki misalnya cirat di sini kada menggurak juga ciratnya ya Allah nang kita yalah kada sampai menggurak juga tapi mun api neraka disiksa di neraka sakit banget. Nah jadi artinya Tuhan menggaringkan kita atau Tuhan memberi bala musibah kepada kita kadang mesti garing ya Allah napakah duit kah hilang. Nah itu bagus saja tah yang menimpa kepada kita ini bagus saja, baik nikmat ataupun bala bagus saja.
tinggal kita aja lagi menyikapinya kayak apa. Amun kita menyikapi dengan sabar, ridha, bagus saja. Tapi lamun kita menyikapi dengan keluh kesah, itu awal-awal hukuman Tuhan bagi kita sebelum dihukum di akhirat. Nah, jadi tinggal kita menyikapinya lah. Amun kita garing dapat musibah, tapi kita menyikapinya dengan keluh kesah, jangan sakit yo di akhirat. Nah, jadi kita menyikapinya kayak apa? Nah, di bawah ini akan dijelaskan sedikit. Menyikapi musibah. Minum dulu lah. Kena dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ini dingin kan nyaman lagi. Setiap musibah yang datang menimpa, baik itu garing adalah atau hilang harta, terbakar rumah, kasilahu batis, bini kamati, anak kamati, mesti kita cermati atau sikapi dengan baik. Cara mencermati itu adalah, oh ini Tuhan Bang yang mendatangkan musibah ini, dan Tuhan mendatangkan musibah ini kepada aku nih, Tuhan ini hendak berbuat baik kepada aku, bukan Tuhan tuh berbuat jahat kepada aku. Itu cara menyikapinya adalah jangan memedahkan Tuhan tuh sarikawan kita, jangan, atau Tuhan zalimun kita, jangan. Jadi cara menyikapinya dulu, mencermati dan menyikapinya dulu, ya Allah, Tuhan itu baik lawan aku. Nah, itu menyikapi dengan baik atau mencermati dengan baik. Nah, kata para ulama, setiap musibah yang menimpa kita, apabila kita sikapi dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha itu biarlah di atas sabar. Ridha itu artinya senang. Senang dapat musibah, senang. Kalau wali-wali Allah Ta'ala itu bila dapat musibah tuh seakan-akan hari raya bagi mereka. Oh, artinya hari raya itu kan senang orang. Nah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu akan menaikkan martabat atau kedudukan, ya pangkatlah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, anda dapat musibah tertawa. Pian misalnya bini mati, tertawa pian misalnya. Alhamdulillah biniku mati. Artinya kawin pulang nih, kawaya wala. Nah, bisa aja orang gila, soalnya sidin stres ditinggalkan bini mati, kesiannya sidin stres. Orang ada paham. Orang kada paham. Men orang nang ma'rifat kepada Allah, iya senang, tapi kita kada sakin senang nang tertawa tuh lah. Santai aja sama kita. Sedih tuh kada jawab bang ya Allah. Senang di hati misalnya Tuhan misalnya. Sabar, amun sabar tuh untung mangnalah. Amun kawa redo, amun kawa senang, luar biasa tuh. Nah, maka itu akan menaikkan martabat atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, bertambah tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga setiap musibah yang menimpa, apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan menghapuskan dosa. Wah, ya Allah, terserah aja nih hendak sabar kan, hendak ridha kah. Dua-duanya bagus saja. Amun kada kawa ridha, minimal sabar. Arti sabar tuh yang pertama dulu montong kada mengadu-ngadu lawan makhluk. Kada securah-curhat lawan makhluk. Tidak musibah. Kemudian hati kada sarik lawan Tuhan. Kada sarik lawan Tuhan dan kada panas hati. Itu sabar. Nah, ucapan misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang sabar tah, innalillahi. Amun red
tadi pian alhamdulillah ada lagi nilai lagi alhamdulillah aku nih diberi musibah oleh Allah Subhanahu yang mana hakikatnya ini meninggikan derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya ayam misalnya 2 ekor hilang, tahu aja orangnya. Misalnya apa tuh? Turihan dicontan orang, maksud dengan orang ini 3 lagi. Tahu aja. Alhamdulillah, bersedekah kalau maling. Nah, ya Allah hikmahnya nih. Nah, misalnya anak mati, alhamdulillah pas orang ditis Allah Taala leh. Mengisahkan ini pas anak seorang mati misalnya, tawa-tawa misalnya, alhamdulillah tak kurang tanggung jawabnya mendidik anak ini kan tanggung jawab dunia akhirat nih. Nah, tak kurang tanggung jawabnya. Nah, artinya Tuhan tuh baik. Atau misalnya anak yang sebelum balik mati, alhamdulillah apa pacangan beri sepat kena di hari kiamat. Nah, orang berilmunya mana ya kita? Coba kada berilmu biarlah. Kalau kesah tarik lawan Tuhan, boy Tuhan bakal lahi. Nah, itu orang kada berilmu. Mun orang berilmu, orang makrifat kepada Allah, nya tahu Allah Taala tuh baik lawan inya. Sampai-sampai kada mesti nang musibah itu orang tuh membenci seorang, orang tuh memfitnah seorang, orang tuh menguyai menggibah seorang. Alhamdulillah di akhirat kena dosaku pacangan diunjuk kayaknya. Nyaman gula dah. Ada nang membuat orang makalahi dah. Ada. Ipian jadi sambati orang, ipian dipindah orang. Alhamdulillah aku nih kuliah beramalan cocok aja Jepang disambati orang. Kenapa? Mun kuliah beramalan ini kan tapi banyak bisi pahala nih. Pahalanya barang ya nagasan aku. Pahalanya beramal nang gibah tuh nah. Dijolong Tuhan ka aku kena. Alhamdulillah. Aku nih kurang beramalan. Nah, jadi cara Tuhan menjolong pahala dengan orang menggibah seorang. Alhamdulillah juga ada sarekon orang. Orang marifat tuh kita. Nah, karena ini berkeyakinan setiap kejadian di alam semesta ini itu gawian Tuhan barataan, bukan gawian makhluk. Sebaliknya, Yazidin, setiap musibah yang datang apabila disikapi dengan keluh kesah, ini orang kada makrifat nih keluh kesah, usang hati, sakit hati, panas hati, marah, sarik, efeknya misalnya menyipak ke gayung pecah, dan lain sebagainya, menampar ke kaca pecah, maka itu adalah merupakan permulaan siksa dari siksa-siksa berikutnya. Nah, orang yang hatinya kada terima diberi musibah oleh Allah sehingga keluh kesah, itu siksaan baginya, awal-awal siksaan untuk mendapatkan siksaan berikutnya nanti di dalam kubur di negeri akhirat. Nah, juga supaya jangan kita disiksa di akhirat gara-gara keluh kesah, lebih baik kita bersabar. Kita keluh kesah lah tetap aja dapat musibah. Kadang-kala kita menolak musibah Tuhan dah. Baik sabar kita, nyata dapat pahala, nyata diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu. Ilmunya sudah tahu, dapat musibah, dapat nikmat bersyukur. Dapat musibah bersabar. Tahu aja sudah anunya nih, ilmunya. Coba kadang-kadang nafsu kita nih ada terima. Kadang-kadang tahu belajar ya, sudah mengaji ya, sudah bila dapat musibah tuh sabar. Tak dites Tuhan, ya bisa dites Tuhan hendak mentes keimanannya ini bujur kah? Sabar dapat musibah. Nah, lawan juga Tuhan muji kita lah. Kadang mesti dengan bala musibah, dengan kekayaan tuh musibah juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah itu ujian. Kita diberi harta banyak, misalnya ujian juga.
eh nah karena kada banyak orang sugih nang pemurah tuh kada banyak kawa dihitungi nang banyak tuh orang sugih pemalar berarti nya kada lulus ujian nang lulus ujian tuh tak dijulungi harta oleh Allah Ta'ala lalu ini pemurah kepada fakir miskin nah itu lulus ujian karena harta tuh apa ujian juga kita nih misalnya nih nang hadir sini pinanya kan tidak nang sugih kan dia bisi duit semiliar kayaknya lah 100 juta adalah bisi harta lah ada dia jual lah nah bagus saja cobalah amun Tuhan memberi kita semiliar bisa kita berpoya-poya kada turun ke majelis kada turun ke masjid ngurusi harta aja nah bagus saja kita kada tapi sugih nih kenapa karena yang ditakutkan Rasulullah itu kepada umatnya ini yang ditakutkan Nabi ialah kalau umatnya ini dibutakan oleh harta dipermainkan oleh dunia yang berupa harta yang ditakutkan Nabi nih yang ditakutkan Nabi ini umatnya ini sugih lalu ini diuji dengan kesugihan tuh kada lulus yang menggunakan hartanya untuk berpoya-poya untuk maksiat nah itu nanti ditakutkan Nabi jadi Nabi ketujuh aja melihat umatnya nih kada tapi sugih kayak kita nih kada tapi sugih jadi kada tapi banyak yang diurus bila ada majelis turun bila ada pengajian turun kada tapi banyak diurus bagus saja soalnya amun kita nih dijulungi harta semiliar bisa ngurusi harta aja ada makan lagi turun sholat berjamaah mengaji dan lain sebagainya nah bagus saja tah artinya nah, jadi diuji Tuhan lawan harta nih bagus saja kan tidak ujian harta ya Allah kita kan bisa duit nang miliaran tuh kada tapi mun 5 juta ada Jepang kira-kira lah nah terus pengamalan makna assalam kan kita bicara tentang nama Allah Ta'ala assalam pengamalannya kayak apa nah setelah kita mempercayai dan mengimani bahwa assalam adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya assalam maka kita dituntut mengamalkan dan menerapkan makna dan tujuan yang ada pada assalam. Kita alhamdulillah beriman bang sudah kita percaya sudah bahwasanya nama Allah Ta'ala itu assalam. Nah, ada assalam. Nah supaya kita jadi Abdus Salam ya Allah atau kita dapat berkah daripada nama assalam diamalkan keimanan kita diamalkan. Alladzina amanu wa amilus shalihat kan beriman dan beramal saleh supaya masuk surga nih ya Allah. Nah, seorang hamba bisa dikatakan Abdus Salam artinya hamba Allah daripada assalam apabila ia selamat dari beberapa perkara. Nah, pertama selamat dari melakukan kecurangan baik hal yang bersangkutan dengan masalah harta benda seperti menyembunyikan aib barang yang dijual. Ini bubuhan pedagang nih. Bubuhan pedagang bila berjualan padahal kan ini barangnya baik padahal kan baik. Ini barangnya kada baik biasanya padahal kan aibnya nih. Supaya orang kada tertipu. Jangan juga mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Ukuran tuh orang jual kain ya lo pakai ukur lah. Nah semeter, buju semeter ya jangan kurang. Takaran kayak baras ya. Baras nah misalnya menakar baras selitar misalnya. Bujur selitar tuh nang di anunya nih di sapunya ya lo. Jangan imba disapu. Moh ya pulang. Pas turun ya kalau berarti apa namanya amun dihantak tuh turun berarti kurang daripada
liter. Nah dijual orang nanti mau orang hijauan itu. Nah, apa namanya lagi atau menakar dibuati 2 jari. Nah moti ini waktu misalnya pasta gara-gara membuati 2 jari tak keluar barasnya tadi lalu membuat kakarong misalnya. Nah jadi jangan mengurangi takaran timbangan. Menimbang ya Allah, menimbang bawang misalnya ya Allah. Nah itu sama pangleh namanya itu sama misalnya ini batunya sini ya Allah. Sama ya Allah. Jangan misalnya tabarat nang batunya ya Allah nah ada bawangnya. Nah itu mengurangi timbangan juga. Yang bagus tuh dibanyaki bawangnya misalnya dibarati bawangnya barang sebiji nambah sedekah. Jadi itu nang bersedekah secara sembunyi itu kan bajualan bawang misalnya atau nang betimbang dah. Nah dipanasi sebiji 2 biji kak buati nang di bawangnya supaya tabarat bawangnya tuh bersedekah secara sembunyi-sembunyi berjualan berdagang sekaligus bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, atau misalnya nang berjualan bensin di eceran di pinggir jalan, bobotol kalau dah. Nah, bobotol padahal kan, amun bobotol tuh kurang daripada seliter, dah kan nih kurang daripada seliter. Jangan misalnya, paman, nukar pertalit seliter, orang nyambut seliter. Sedangkan di botol misalnya kurang daripada seliter, berandai aja misalnya nah, buat teh dalam kendaraan orang cur ya Allah, sedangkan ini kurang daripada seliter. Nah itu kan mengurangi juga nih tuh. Kalau misalnya dalam botol tuh kurang daripada seliter, nang tukar nih bapak dah nukar seliter, sayanya dijuali kurang daripada seliter, kan mengurangi juga. Jadi nang bagi kita nang menukar misalnya supaya menyelamatkan orang nih misalnya kita tahu di botol tuh kurang daripada seliter, jadi nukarnya paman nukar pertalit jangan nyambet seliter soalnya kurang daripada seliter misalnya kasihan orang masuk neraka gini gara-gara gitu ya. Jadi kita nukar seisi botol, nah seisi yang di dalam botol gitu ya, lalu dijuali orangnya kalau seisi yang di dalam botol. Yalah, amun di dalam botol tuh kurang daripada seliter, amunnya di botol tuh pas aja seliter jadi masalah, kerja masalah. Nah itu, kalau misalnya di dalam botolnya pina halus pulang atau pina kurang pulang isinya. Nah, amunnya orang menyambat nukar seliter aja, padahal ini kayak ini kurang daripada seliter, nah, mun akun gue jualnya mun kadang kada nah nyari jualnya. Nah itu bagi kita penjual nih bapak ada jujur ya Allah. Mun bagi kita nang menukar supaya menyelamatkan orang, kita tahu tuh orang kurang daripada seliter, nukar seisi nang di dalam botol itu. Jangan nyampe seliter. Apalagi nang orangnya berdiam aja pulang. Nang berjual nih. Nah itu apa namanya? Nah berjualan gatah kayak itu ya Allah. Gatah misalnya di dalamnya banyuara misalnya. Nah banyuara isinya itu pada lawan nang menukari nang di dalam ya ini banyak banyu misalnya berapa 3 liter 5 liter iyalah misalnya bertimbang gatah nih. Nah pada isinya isinya anu nih nang kada pols gatah sebarataan di pada harus jujur lah. Nah supaya halal lah. Nah pada ya kalau ngelawan nang menjual ini ya amun hendak tukari ada yang penting pada loh jujur. Nah lalu bisa nuai lagi nih akuran lagi masa harga ya kalau bertawaran lagi kita penting dipadahakan. Wailul lil mutaffifin Allah Ta'ala dalam Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang al-mutaffifin. Siapa? Al-mutaffifin itu apabila inya nih batu tukar barang, inya hendak berjual aja, batu tukar barang hendak minta lebihin orang. Tapi bila inya menjual ke orang lain dikuranginya, misalnya sekilo tuh kurang pada sekilo. Nah, itu celaka. Ya anak-anak berujung banyak ya. Itu kada mulai sugih juga dengan yang haram itu. Kada mau berkah. Sudah menukar orang minta lebihi. Jadi orang menimbak separapat sudah ya kalau lebihi bang itu 2 ikong ya, iwaknya aja. Nah, pasal jual ke orang kurang daripada seperapat. Nah, itu celaka. Wailul, celaka itu ya jangan masuk neraka. Nah, jadi bujur-bujur menimbangnya ya kalau mun kada kon bersedekah tadi ya kalau dalam jual beli ya nang pas tadi mah menimbang. Mun hendak bersedekah lagi lebihi ya kalau saja bersedekah. Nah, selamat dari melakukan kecurangan-kecurangan, baik hal yang bersangkutan dengan masalah harta benda seperti menyembunyikan aib barang yang dijual. Tak masuk juga leh. Ini terjadi di negara kita nih. Kenapa? Dalam penghitungan kotak suara pemilu nih ya dikuranginya juga. Nah, misalnya nih calon A lawan calon B kan, padahal A ini menang. Bubuhan penghitung suara ini sudah diatur, disetting, disuap dan sebagainya, lalu dikuranginya nih suara nang si nomor 1 nih. Ya Allah, supaya nomor 2 nih menang. Pas menang nomor 2 dalam hitungan dicuranginya. Itu sama tuh wailul lil mutaffifin juga. Celaka bagi orang yang mengurangi kotak suara, hasil suara orang dikuranginya supaya ini menang. Iyakinalah pemilihan presiden gitu nah. Dengan cara yang curang nah. Itu negara tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakina ini dalam memerintah tuh nah. Menteri-menterinya korupsi kah, nya memerintah amburadul negara nih, kada mau berkah karena dimulai dengan pemilihan presidennya dengan cara yang curang, kada mau berkah. Malah jolim, malah menyebabkan sengsara rakyat. Bukan maulah menjadikan nyaman kada. Jadi kenapa negara kita nih misalnya kada tapi bujur yalah pengaturan negaranya pejabat-pejabatnya nih mau kayak ada diberkahi Tuhan nih tuh negara kita nih ya mungkin dalam pemilihan tuh ada yang kecurangan terjadi nang kada berhak menjadi pemimpin jadi pemimpin. Nah itu kurang takaran, mengurangi takaran ya Allah, timbangan sama korupsi. Nah korupsi juga ya Allah. Nah jadi kita nih jangan juga korupsi ya Allah dan lain-lain. Namun kita hendak mengamalkan as-salam nih, jangan korupsi. Kada mesti korupsi duit. Misalnya toh kita menjabat di manakah? Korupsi waktu ya Allah. Misalnya kita hari itu harus turun misalnya bertugas misalnya ya Allah. Ternyata kita nih kemanakah misalnya ya Allah bahaya nih misalnya. Nah lalu kita kada menjalankan tugas itu. Nah sedangkan kita misalnya digaji misalnya ya Allah. Nah itu korupsi waktu sama aja juga. Nah korupsi ini ya biarlah termasuk di dalam sembahyang tuh ada juga korupsi. Ada aja Nabi Muhammad SAW orang sembahyang tapi jadi maling. Apa maksudnya? Waktu orang sembahyang kan misalnya waktu orang sujud rukuk kahnya mengambil duit orang kan misalnya kadanya sembahyang ada sembahyang juga cuman sembahyangnya kada batu makninah. Itu mengorupsi tumak ninah. Itu je Nabi
lebih pencuri daripada pencuri nang ada misalnya pencuri ayam, kambing, lebih lebih pencuri lagi orang itu. Sembahyang rokoknya kada bertumak nina, tidaknya kada bertumak nina, dia mencuri, dia korupsi dalam sembahyang itu mencuri tumak ninahnya, menghilangkan tumak ninahnya. Nah jadi sembahyang bujur ya Allah harus cepat deh, rokoknya, tidaknya, sujud pertama, duduk antara sujud kedua, batu makninah itu begana satu makna, jangan kayak ayam atau umpan. Ulun lihati kebanyakan orang kadang memperhatikan di waktu i'tidal. Waktu i'tidal tuh banyak orang kadang batu makninah. Entah itunya kada tahu kada pada itu wajib, atau misalnya tahu aja cuma kada memperhatikan kah. Imba sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud. Kada bagana. Atau misalnya sami Allahu liman hamidah bagana cuma tangannya limbai-limbai nah. Limbai-limbai belum mengganakan lagi lawan tangannya langsung sujud. Ada batu maninah juga. Itu dipastikan sembahyangnya kada sah. Sama ya kada sembahyang juga. Berarti pacangan 500 tahun di dalam api neraka. Gara-gara korupsi sebuting tumak ninah aja waktu itu tidak. Jangan cepat-cepat sembahyang, santai aja. Nah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Titik al hadis. Artinya orang yang melakukan kecurangan atau menipu kami bukanlah termasuk golongan kami. Amun kadiri akuin Nabi nih, golongan umat Nabi. Umat siapa lagi kita nih? Sedangkan nama masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Yalah. Amun orang kada umat Nabi Muhammad, maksudnya di zaman sekarang nih bukan umat Nabi Muhammad, berarti orang kafir. Amun zaman dulu kan bisa juga umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ya. Di zaman sekarang nih, kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, umat siapa? Umat Yahudi, umat Nasrani lah, orang kafir lah. Gara-gara melakukan kecurangan atau menipu. Nah, jangan menipu ya kalau. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, Sidin pernah berjalan ke pasar. Soalnya Sidin melihat ada orang berjualan, entah itu gandum ke apakah lah. Nah, jadi Sidin pindah curiga jual, Sidin masukkan tangan Sidin ke dalam tumpukan makanan yang dijual. Soalnya basah di bawah basah. Di atas kering, di bawah basah. Lalu ditagur Nabi ya, artinya padahakan gini, nang basah ini padahakan pada pembeli lah. Jadi ini jangan kena waktu mengokot nah, mulai atas pina pas sudah ke bawah basah nah tak kokot nang basah. Buat dalam kantongan jual ke orang, pas sampai ke rumah orang basah sekalinya. Nah, tertipu orang artinya kan tadi jujur ya dah. Nah, lalu Nabi bersabda nih, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami, jar Nabi. Nah, jadi padahakan ya Allah nang basah tuh padahakan basah ya Allah, nang cacat padahakan cacat. Jadi terserah orang aja lagi hendak nukar kadang-kadang. Yang penting jujur. Nah, itu. Kemudian kedua sama jualnya kada mesti berdagang kita tuh ya Allah berdatang melamar babadahai kita nih kada orang sugih kada jual. Jangan misalnya menipu orang menyewa mobil ya Allah bejas nyewa berdataan nih ngaku aku nih bos tambang ya. Nah, pakai zaman terang misalnya ya Allah, aku nih orang menerima. Nah, sekali pas sudah kawin malam pertama, nah mana aja mobil ikam nak ya jar bintu ulun nyewa itu malam itu jar. Nah, itu kan menipu juga nih toh. Nah, jangan juga ya Allah. Apa dah bujur aku ulun ini kada sugih bang. Cuman
mun becari pokolehan aja. Nah, bepadah ya Allah. Gawian kita bepadah aja, gawian kita napa. Misalnya menoreh ya Allah, jangan bepadah misalnya begawi di tambang ya. Gajinya misalnya 10 juta sebulan, nah jangan. Bujur-bujur aja. Man ghasyana falaysa minna, ajar Nabi, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Nah. Kedua, selamat dari dendam. Ini masalah hati ya Allah, masalah hati. Selamat dari dendam. Selamat dari dendam. Dendam adalah satu kemarahan yang belum terlampiaskan di dalam hati. Kita nih bisa Jepang sarik leh. Jadi usahakan sarik tuh lah, jangan sampai isuk sariknya. Ya sama lama hilang sariknya. Jangan dipendam. Mun dipendam ya jadi dendam. Marah tuh kalau dipendam jadi dendam. Jadi kita usahakan marah itu jangan lawas bagian di hati kita. Bisa dengan cara kita bawa wudu kah? Bila marah tuh atau bawa guring kah? Jangan ada dendam. Dendam ini ya gara-gara marah yang dipendam dan kada terlampiaskan. Nah, orang yang di hatinya ada sifat dendam tidak boleh baginya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar dendam tersebut. Coba misalnya lah, contoh misalnya nauzubillah min dzalik, kita misalnya dendam kepada seseorang. Dipendam di hati kepada seseorang. Tak misalnya kita nih bertugas sebagai pembasmi kemungkaran di kampung nih. Lalu misalnya nih melakukan perjudian di kampung. Amun kita membasmi kemungkaran kepada orang yang kita dendam ini, bisa kita tuh limpat batas. Bisa kita tempelengi, bisa kita bunuh orang itu. Sampai membunuh, sampai menjoliminya. Nang nahi mungkarnya nih. Sama juga seorang hakim, dia tidak boleh memutuskan hukum itu kalau inya sarik. Tidak boleh. Amun inya ratan sarik tuh memutuskan apa hukum itu bisa inya zalim kepada yang terdakwa tuh. Nah, dan lain sebagainya. Ketiga, selamat dari iri dan dengki. Selamat dari iri dan dengki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Artinya kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kedengkian di hati itu bisa menghanguskan seluruh amal ibadah kita. Habis lalu seperti api memakan kayu bakar yang kering, cepat habisnya. Nah, kayak apa caranya supaya ini kita nih kada dendam, kada iri dan dengki? Di antaranya belajar tauhid, di antaranya belajar tasawuf, dan di antara amaliyahnya memperbanyak membaca zikir dan salawat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Perhatian, dengan berzikir kepada Allah itu menenteramkan hati, menenangkan hati, membersihkan hati. Banyak pian membaca la ilaha illallah. Apalagi pianlah membaca la ilaha illallah aja tuh panjang ilahnya. Karena ada dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Siapa membaca la ilaha illallah panjang ilahnya tuh, maka diruntuh dosa besar yang pernah ia lakukan. Berapa dosa besar kan itu? Diampuni dosanya yang besar-besar, apalagi dosa kecil. Lalu sahabat bertakun, amun iya kada bisi dosa besar bang wahai Rasulullah. Nah pernah diampuni ya Rasulullah, diampuni keluarganya, diampuni jiran-jirannya. Kalau membaca la ilaha illallah panjangi la-nya.
Kada usah dipandang banyak orang, sorangan-sorangan di kamar. La ilaha illallah. Itu panjang ilahnya. Nah, nang cocoknya le, imba bewirid pang le. Kan imba bewirid kita nih ditutup dengan la ya Allah biha, ya Allah biha ya Allah. Jangan ya Allah biha. Biha kamu bebinian, ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Lalu kita tutup la ilaha illallah. Kita biasanya ada dari panjang manglanya ya Allah. Kalau misalnya Allah nih nak mentes nih. Panjangnya misalnya jangan ada bingung lagi pian artinya amalkan itu. La ilaha illallah. Makanya kan majelis para habaib biasanya ditutup ya dengan talqin zikir, ada nang berzikirnya, nang memimpin zikir. Saikum la ilaha illallah. Panjang ilahnya itu menuntuh dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Membersihkan hati daripada penyakit hati, supaya kita nih kada ada dendam, supaya kita nih jangan hiri dengki. Mengaji bang ya Allah, mengaji artinya dengan kita mengaji, oh orang pendendam ini bahaya, orang nang hiri dengki ini meruntuh amal ibadah. Nah jadi misalnya dendam itu kan gara-gara marah ya Allah, gara-gara marah. Ini marah nang karena hawa nafsu lah. Mau marah karena Allah boleh. Misalnya ada orang yang menghina syariat Islam, kita marah, disuruh. Ini marah karena hawa nafsu, anggaplah misalnya apa yuk marah karena hawa nafsu nih. Ya nang berupa dunia nih. Misalnya kita ini di hulu-hulut kawan misalnya, di hulu-hulut kawan nih. Nah, lalu kita marah, harusnya kan bisa marah. Amun orang belajar tauhid nang menggerakkan montongnya atau nang mulut kita siapa ya? Allah Ta'ala kalau tah. Makhluk ini kada kau bergerak kecuali dengan izin Allah, kudrat dan iradat Allah. Berarti ingin nang mulut kita itu Tuhan nang menggerakkan montongnya tuh. Ada tiga gawian Tuhan. Mun gawian Tuhan jangan disariki. Amun kada disariki berarti kada marah kita. Nah, kadang-kadang kita marah nih, kadang kita memandang itu gawian makhluk. Gawian makhluk padahal tuh Allah Ta'ala kalau namun gawian hakikatnya nih. Nah, itu cara supaya kita jangan marah. Misalnya maling, misalnya ya Allah angkut benih kita, misalnya ya Allah, nah maling nih. Nah, supaya jangan marah on maling, ingat kan ya, nang inya bergerak tuh Allah Ta'ala kalau hakikatnya nang menggerakkan nih. Tapi lah nak mau usut boleh aja bang, kan negara kita negara hukum, mau hendak nang melapor ke polisi boleh aja bang. Tapi lah mau masalah hati kita ya kalau supaya kita jangan marah, nah itu Allah Ta'ala nah ampun gawi. Jadi kalau kita kada marah kan ada dendam misalnya, ada dendam. Misalnya juga supaya ada hiri dengki nih. Biasanya hiri dengki ini kan karena melihat orang dapat nikmat, lalu timbul hiri dengki. Nah, supaya jangan hiri dengki, ingatkan kita itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki daripada hambanya. Kebetulan seorang ini kada dikehendaki Tuhan dapat karunia itu, kawan diberi Tuhan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang ia kehendaki. Mun orang bertauhid insyaallah kada bahirian. Mun orang bertauhid insyaallah kada hiri dengki. Kenapa? Nya memandang tuh gawian Tuhan juga. Terserah Tuhan nih memberi nikmat kepada siapakah? Nah, lawan kita ingatkan juga hadis Nabi nih. Siapa nang hiri dengki, maka amalnya habis nang kayak kayu bakar, api memakan kayu bakar. Nah, itu caranya ya kalau. Keempat, selamat dari berkehendak jahat atau berniat jahat kepada orang lain. Jangan kita nih ya Allah sekali-kali hendak
berbuat jahat kepada orang. Nang kita bangun guring itu bagusnya berniat, ya Allah, ulun hendak berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad hari ini. Yang penting niat dulu. Mun tagawi kadanya tuh terserah aja lagi, yang penting niat dulu. Ya Allah, ulun hendak berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nang sarumah dulu, bini, anak kan. Nah jangan misalnya hari ini aku hendak menempel ini, hari ini hendak macam-macam yang kada bagus tuh ya. Jangan. Selamat dari berkehendak jahat kepada orang lain. Sedikit pun dalam hatinya tidak ada terlintas niat supaya orang lain rugi dan celaka. Ini menghendaki orang tuh dapat kebaikan, walaupun sekurang-kurangnya dengan niat dan doa. Dengan niat dan doa. Kita nih misalnya orang miskin juga, orang fakir juga, ada divisi juga, harta nih. Namun ada duit kan kau aja bersedekah ya lah, berbuat baik kepada Nabi Muhammad nih. Ada juga bisi harta, ada juga bisi duit nih. Pagi-pagi misalnya sambil ngopi di muka rumah, sambil ngopi, Bismillahirrahmanirrahim, ngopi. Ada lalu misalnya kekanakan sekolah, ya Allah mudahan anak orang nih jadi anak yang soleh, mudahan inya nih pintar sekolah, mudahan jadi anak yang berberkat, yang berbakti kepada kedua ibu. Itu kan menghendaki orang mendapat kebaikan walaupun lewat doa. Nah, di muka rumah aja padahal biarlah. Lalu orang menurih, Assalamualaikum, waalaikumsalam, nak mana? Nak menurih sedia. Ya Allah, mudahan yang menurih ini selamat di penurihan ini. Mudahan ini dapat hasil nang berkah. Mudahan ini kau mencukupi anak bininya di rumah. Itu menghendaki kebaikan kepada orang. Itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berniat gini, seandainya aku berduit nih, aku berinya duit nih. Gasaninya modal berusaha. Lalu pulang misalnya paman es berjualan. Dalam hati aja nih, malaikat kan kau mencatat pian amal dalam hati nih. Niat yang baik, doa dalam hati itu Allah Ta'ala aja yang tahu. Ikhlas itu namanya. Itu amalan yang ikhlas. Malaikat ya kan kau mencatat. Ini malaikat yang mencatat yang zahir-zahir aja. Dalam hati, mudahan paman berjualan nih, berdagang sini nih, berdagang dengan jujur, kada meninggalkan sembahyang sidin, mudahan sidin berhujung berberkah. Nah, ada misalnya acil janda lalu misalnya maka 3 tahun tuh di sini kada belaki, mudahan acil ini sidin dapat laki yang soleh, nang dapat membimbing sidin ke jalan yang benar. Nah itu ada misalnya bubuhan nang mabuk-mabukan lalu teler misalnya nih, mudahan ya Allah pian beri taubat ini nih, taubat akan ya Allah yang mudahan ini diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya, mudahan jadi orang yang baik dan jadi wali, mudahan ini mati beriman. Nah itu pianlah amalan yang paling nyaman, kada mengeluarkan duit, kada mengeluarkan paloh manusia, kada tahu amalan kita, malaikatnya kada tahu. Ikhlas pulang sambil berokok aja nih mau ke rumah, sambil ngopi ya nah. Intinya di hati orang tuh memandang orang yang baik perkataan. Kadada mana memandang orang ini jahat kadada. Berniat jahat kepada orang kadada juga. Menghendaki orang baik, menyangka orang baik dan sebagainya. Ada misalnya maling lalu nih membawa TV orang. Baik sangka aja mungkin ini lain maling. Mungkin ini mengambil upah menyerepes akan TV orang nang rusak. Misalnya batu malingnya misalnya pada aku maling mau lah aja. Lain tukang servis ya. Baik sangka juga kita. Mudahan ini bertobat nih daripada malingnya. Nah misalnya tah dan jadi beri Tuhan gawean yang halal aja. Nah bagusnya kayak gitu. Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kita tidak berguna lagi harta di dunia, tidak berguna lagi anak buah,
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, kadida hiri dengki, kadida dendam, kadida niat jahat kepada orang, kadida buruk sangka dan lain sebagainya. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, dan Allah hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, dan mudah Allah Ta'ala menjadikan kita baik sangka terus kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim المالك القدوس السلام والمؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخالق الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع الموعد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم